Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang makhluk-makhluk yang memang banyak diburu orang sampai orang-orang menghabiskan uang dari mulai puluhan juta sampai miliaran rupiah. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Untuk yang pertama kali akan saya bahas itu adalah Batara Karang. Banyak sekali orang-orang yang memburu atau mencari Batara Karang sampai menghabiskan miliaran rupiah tetapi tidak mendapatkan hasil karena tidak ada yang asli. Malah sebaliknya mereka itu banyak yang tertipu sampai habis segalanya. Batara Karang yang asli itu ada di zaman dahulu kala, tetapi di abad ke-14 pada saat kerajaan Mataram berdiri, di situ ada salah seorang pendekar yang mempunyai ilmu rawa ronte dan pancasona bernama Ki Jamblang. Ki Jamblang itu datang dari Aceh atau bisa dikatakan dari seberang, datang ke Pulau Jawa untuk mengikuti sayembara pada saat itu di kerajaan Mataram. Pada saat itu ada sayembara siapa yang bisa mengalahkan anak putra mahkota dari kerajaan Mataram yang bernama Surya Dala Wisesa. Dan banyak sekali orang-orang yang mengikuti sayembara tersebut karena putra mahkota itu tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Akhirnya datanglah Ki Jamblang dari Aceh untuk mengikuti sayembara tersebut, dan sampai pada akhirnya putra mahkota itu kalah. Tetapi walaupun kalah tidak sampai menghembuskan napas terakhir. Tetapi di saat putra mahkota itu bangun kembali, ada keajaiban. Akhirnya Ki Jamblang itu dihajar terus-menerus tetapi tidak mendapatkan kekalahan. Setelah tangannya putus ke bawah pun juga bisa nyambung lagi ke tangannya. Bahkan sampai kepalanya itu digolok, hampir putus, bisa nyambung lagi. Akhirnya pada saat itu putra mahkota tersebut membacakan doa-doa yang dikatakan dengan, bisa dikatakan kalau zaman dulu itu mantra ya, mantra-mantra kejawen untuk bisa mengalahkan Ki Jamblang. Akhirnya berhasil. Singkat cerita, Ki Jamblang itu sirna. Tetapi di saat sirna berubah menjadi boneka kecil. Bisa dikatakan itu Ki Jamblang itu tingginya kurang lebih pada saat itu 176 meter. Sangat tinggi sekali ya, tinggi besar. Dan di saat dikalahkan oleh putra mahkota Mataram, akhirnya di situ tumbang, sirna menjadi cahaya, dan tiba-tiba cahaya tersebut, cahaya merah tersebut berubah menjadi manusia kecil atau bisa dikatakan seperti boneka kecil. Ukurannya kurang lebih sebesar gini. Dan waktu itu dikuburkanlah Ki Jamblang tersebut oleh putra mahkota Mataram. Dikuburkan dengan kuburan yang bisa dikatakan gantung, tidak sampai menapaki ke bumi. Jadi pada saat itu memakai kayu-kayu ya. Setelah kayu-kayu itu seperti kayak dicor, diletakkanlah Ki Jamblang tersebut. Akhirnya dikuburkan, dan sampai sekarang juga makamnya masih ada sih, masih ada itu di daerah Kediri di pesisian. Dan itu adalah makam yang memang seperti kayak fenomena ya, karena tidak sampai menapaki ke tanah. Jadi gantung seperti ini, di atasnya itu digantungkan kepada atap kayu. Kenapa dimakamkan seperti itu? Karena kalau sampai menempel ke tanah, itu jelas Ki Jamblang akan hidup kembali. Karena yang namanya rawa ronte dan pancasona itu tidak akan pernah bisa hilang di dalam diri seseorang. Bisa dikatakan ilmu rawa ronte dan pancasona itu adalah ilmu abadi untuk mendapatkan kekuasaan dan keabadian di dunia. Tetapi itu adalah ilmu hitam ya, yang tidak boleh kita amalkan atau kita ajari. Sebenarnya kalau untuk BK ya itu memang sih dari dulu udah ada, tetapi yang terkenal itu pada abad ke-14 pada saat kerajaan Mataram berdiri. Jadi BK tersebut kesini-kesininya masih ada yang mempelajari ilmu-ilmu rawa ronte dan ilmu-ilmu pancasona. Nah, disitulah adanya Batara Karang. Ya sahabat IMP, jadi sebenarnya Batara Karang itu nggak banyak ya di dunia ini.
dari abad ke-14 sampai terakhir adanya di abad 18 pada saat kerajaan Pajajaran. Itu bisa dikatakan sampai sekarang Batara Karang yang asli itu hanya ada 3. Yang ke satu itu adalah Ki Jamlang ya pada abad ke-14. Terus yang 2 itu ada di dalam abad ke-18 pada saat kerajaan Pajajaran. Dan Batara Karang itu suami istri. Itu namanya adalah Ki Cungkring dan Nini Cungkring yang dikalahkan oleh Prabu Siliwangi. Itu adanya di Gunung Salak Bogor dua-duanya. Sampai sekarang masih belum ada yang bisa menemukan. Nah, itu adalah Batara Karang. Untuk yang kedua, saya akan membahas tentang RB. Bisa dikatakan itu rantai babi ya. Rantai babi itu di dunia ini sampai sekarang hanya ada 11 yang asli. Dan itu berasal dari Sulawesi. Pada saat itu ada di Gunung Sulawesi ya, di daerah Sulawesi Selatan itu ada salah satu gunung yang memang rindang. Dan gunung itu angker. Di situ banyak sekali babi-babi yang memang sering turun ke perkampungan. Di situ pun juga bisa dikatakan mitosnya ada kerajaan gaib ya, yang bisa dikatakan itu penghuninya itu babi semua, dan ada raja babi di situ yang bernama Kete. Kenapa disebut Kete? Entahlah apa, tapi itu yang dinamakan dengan rajanya babi. Kete itu pada saat itu, pada abad ke-15, Kete turun ke perkampungan bersama anggota-anggotanya itu babi semua. Tetapi di saat turun ke perkampungan, pada saat itu banyak sekali orang-orang yang berburu. Kete itu kena tembakan dari salah seorang raja di Sulawesi yang bernama Brajamusti. Raja Brajamusti itu akhirnya menembak Kete sampai akhirnya Kete itu tergeletak. Tetapi dengan keilmuannya Kete bisa berubah menjadi manusia, menjelma seperti manusia, dan akhirnya di situ tarung. Ketika tarung, Kete berhasil dikalahkan oleh Brajamusti. Dan di dalam mulutnya Kete itu dikeluarkanlah mustika yang dinamakan dengan rantai babi. Mustika tersebut dipakai oleh Raja Brajamusti untuk kekuatan. Jadi bentuknya itu bulat seperti donat ya, ada bolong tengah-tengahnya, dan di situ pun juga ada titik-titiknya. Terus lebat dengan bulu-bulu yang benar-benar hitam. Bulu-bulunya itu tidak lembut tetapi kasar. Nah, itu adalah mustikanya Kete pada saat itu yang diambil oleh Brajamusti. Dan setelah mustika itu diambil oleh Brajamusti, Brajamusti pun juga mengalahkan anggota-anggotanya Kete. Dan diambillah mustika-mustikanya semua oleh Brajamusti. Setelah itu Kete bersama anggotanya itu sirna. Tetapi RB-RB tersebut digunakan oleh Brajamusti pada saat itu untuk menumpas musuh. Karena waktu itu kerajaan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Brajamusti pernah dijajah oleh kerajaan lain yang ada di Sumbar, Sumatera Barat. Sampai pada akhirnya waktu itu terjadilah pertumpahan darah, peperangan besar, dan kerajaan yang di Sumbar itu kalah oleh Brajamusti. Karena Brajamusti menggunakan 11 RB. Nah, setelah Raja Brajamusti akan meninggal dunia, RB tersebut dibuang di beberapa daerah oleh Brajamusti. Salah satunya pernah dibuang ke Garut dan juga pernah dibuang ke Bogor. Untuk yang lainnya itu dikembalikan lagi ke Sulawesi Selatan. Jadi ada yang dibuang ke Garut dan ke Bogor itu sebanyak 5 RB. Sisanya 6 itu dikembalikan lagi ke Sulawesi Selatan. Jadi banyak sekali orang yang ingin mencari RB tersebut tetapi tidak pernah mendapatkan yang asli, karena kalau yang asli itu ada ciri-cirinya. Ketika dipegang itu akan gatal seluruh tubuh kita dan akan biru-biru, dan bisa dikatakan seperti yang keracunan bisa ular. Dan jika RB tersebut akan dipergunakan untuk kekuatan, kita harus bisa menaklukkan dulu RB itu. Menaklukkannya dengan cara apa? Yaitu dengan mengamalkan ayat kursi setiap satu kalinya tahan napas sebanyak 21 kali.
Setelah itu baru bisa kita pegang dan tidak akan menimbulkan gatal-gatal. Dan setelah itu kita pakaikan atau kita gelangkan ke tangan. Walaupun RB itu kecil, tetapi kalau misalkan kita pakai ke tangan, itu akan meral sendiri seperti karet. Dan di situ kita tidak akan terlihat oleh orang lain, seperti menghilang. Dan ciri-ciri RB yang asli itu tidak bisa dipoto dan tidak bisa dilihatkan ke cermin. Jadi kalaupun kita pegang, kita lihatin ke cermin, itu tidak akan nampak. Dipoto pun juga tidak akan nampak. Nah, yang ketiga itu adalah kantong macan atau bisa dikatakan KM. Itu sama, banyak diburu juga oleh orang ya. Tetapi kantong macan di dunia ini yang asli hanya ada 3, tidak banyak. Dan itu ada pada saat ayahandanya Prabu Siliwangi yang bernama Eyang Prabu Dewani Skalaningrat Kencana sedang bepergian ke daerah Kawali. Di saat bepergian ke daerah Kawali, di situ menemukan 3 harimau. 3 harimau yaitu harimau putih, harimau hitam, dan juga harimau kuning. Nah, di situ Eyang Prabu Dewani Skalaningrat Kencana bertarung. Karena pada saat mau ke Kawali itu dihalangi oleh 3 harimau tersebut. Di situ beliau bertarung dan akhirnya bisa menumpaskan 3 harimau itu. Dan di saat harimau itu sakarat, Eyang Prabu Dewani Skala itu bisa berbicara dan bisa mengetahui bahasa harimau itu. Dan harimau itu minta untuk digunting kemaluannya. Terus Eyang Dewani Skalaningrat Kencana itu bertanya, untuk apa? Itu akan berguna dan akan bermanfaat untuk anak cucumu, kata harimau tersebut. Jadi intinya harimau itu kalah dan takluk oleh Eyang Prabu Dewani Skalaningrat Kencana. Diguntinglah kemaluannya, sebesar kurang lebih sih sebesar gini ya, sebesar gini nih. Digunting dan akhirnya dimasukkan ke dalam kain putih. Nah, setelah itu harimau tersebut hilang, nggak tahu kemana, sirna di dalam perjalanan dan akhirnya sampai ke Kawali mendapatkan petunjuk bahwa harus dibersihkan dengan 5 bunga. 5 bunga yang memang dinamakan dengan bunga melati, bunga anggrek, bunga ros, bunga kantil, dan bunga sedap malam. Bunga tersebut dimasukkan ke dalam air dan 3 kemaluan macan itu dibersihkan oleh Eyang Prabu Dewani Skalaningrat Kencana. Setelah dibersihkan, akhirnya dibacakan mantra-mantra pada saat itu, dan di situ mendapatkan lagi petunjuk bahwa itu adalah namanya kantong macan. Kantong macan itu bisa dipakai untuk kita menghilang sebagai kendaraan. Contohnya, pada saat itu Eyang Dewani Skalaningrat Kencana mau berangkat ke Bogor dari Kawali. Akhirnya beliau itu memakaikan kantong macan ke dalam jempol kakinya. Terus tiba-tiba di situ dalam hitungan detik sudah ada sampai di tempat tujuan. Padahal kalau secara logika ya, dari Kawali ke Bogor itu kan jauh. Pada saat itu belum ada kendaraan, hanya ada kuda kan. Tetapi dengan kendaraan kantong macan tersebut hanya beberapa detik bisa sampai ke tujuan. Kantong macan yang asli itu ciri-cirinya adalah bulunya itu tipis ya, tidak lebat, tipis, lembut, dan juga pada saat dipakaikan ke jempol kaki itu akan terasa terjepit seperti kita ditali oleh karet. Dan setelah itu kita nggak akan sadar, tahu-tahu kita ada di tempat tujuan. Dan kantong macan yang asli itu, di saat kita pegang itu akan hidup bergetar, seperti ada denyut nadi. Nah, itu adalah kantong macan yang asli. Dan kantong macan tersebut sering sekali digunakan oleh Prabu Siliwangi, anaknya yang Prabu Dewani Skalaningrat Kencana. Begitupun juga sering digunakan oleh Prabu Walang Sungsang dan Prabu Kian Santang. Sampai pada akhirnya diwariskanlah KM tersebut kepada Eyang Prabu Kian Santang oleh Eyang Prabu Dewani Skalaningrat Kencana. Dan sampai saat ini KM tersebut masih ada dan belum ada manusia satupun yang berhasil menemukan kantong macan itu. Nah, untuk orang-orang yang ingin mendapatkan makhluk tersebut harus seperti apa? Itu harus orang yang benar-benar bersih hati ya. Jangan sampai punya tujuan yang serakah untuk bisa mendapatkan sesuatu. Jadi seperti KM, RB, BK, alangkah lebih baiknya kita harus bisa menaklukkan makhluk tersebut
supaya kita tidak disetir oleh makhluk itu. Karena kalau misalkan siapapun yang menemukan makhluk tersebut, itu pasti akan disetir oleh makhluk tersebut kalau kitanya tidak bisa mengimbangi dan tidak bisa menaklukkan. Nah, pemirsa, selain dari 3 barang makhluk yang tadi saya sebutkan, ada satu lagi barang yang memang bisa menghabiskan uang sampai miliaran dan triliunan ya. Orang banyak sekali yang mencari itu. Itu namanya adalah samurai. Tetapi orang kadang salah mengartikan samurai yang asli itu seperti apa. Karena samurai yang asli itu di dunia hanya ada 3 yang asli. Kebanyakan itu KW-KW ya kalau yang ada. Jadi satu itu ada di Batam, itu masih terpendam di guha. Yang satu lagi itu ada di kaki bawah Gunung Salak pada saat Jepang menjajah ke Indonesia pada abad ke-18. Yang ketiga itu adanya di Malaysia. Kenapa bisa ada di Malaysia? Karena pada saat itu masih dikatakan muda, karena pada saat itu ada pertempuran dan perjanjian presiden kita ya, Pak Soekarno RI 1 kita yang pertama. Pada saat dijajah oleh Jepang, lari ke Malaysia dan akhirnya samurai itu masih ada tersimpan di danau yang ada di Malaysia. Pemilik pertama samurai yang asli itu adalah bernama Shiwa Nagasaka. Shiwa Nagasaka itu adalah jenderal militer dari Jepang yang pada saat itu menjajah ke Pajajaran. Dan beliau itu mengalahkan musuh-musuhnya dengan samurai tersebut. Bisa dikatakan samurainya itu samurai selendang ya. Samurai selendang itu yang diselendangkan ke sini. Itu terbuat dari besi. Dan besinya itu sangat tipis sekali, lunak. Tetapi kalau misalkan kulit kita kena ke samurai tersebut, itu akan putus sampai ke tulang-tulangnya. Karena itu mengandung kayak seperti racun ya di dalam samurai tersebut. Dan yang asli itu kalau untuk samurai selendang kurang lebih panjangnya mungkin ada dari sini sampai ke sana. Kurang lebih itu kalau misalkan di senti kurang lebih ada sampai ke 121 cm-an. 121 cm itu yang asli ya, karena tidak ada yang lebih dari itu. Dan yang asli itu di tempat pegangannya itu keluar giok. Gioknya itu ada 3. Kalau kita buka nih pegangannya, itu ada giok 3. Gioknya itu adalah pendingin, untuk pendingin samurai tersebut. Dan di dalam giok itu pun juga ada terbungkus yaitu peta. Peta si pemilik samurai tersebut. Di Jepang, di kampung Nagasaki itu tempat tinggalnya Shiwa Nagasaka. Jadi pada saat itu, di saat Shiwa Nagasaka dikalahkan di era zaman Pajajaran, pernah berpesan, jika siapapun nanti yang menemukan samurai tersebut, alangkah lebih baiknya untuk disimpan atau diserahkan ke museum. Jika ada yang ingin menghibahnya, hasil hibah tersebut untuk dibagikan ke daerah kampung si pemilik samurai tersebut, karena di sana banyak sekali orang-orang yang kesusahan. Jadi intinya harus disedekahkan gitu. Nah, yang di Batam juga kurang lebih sama ya. Waktu saat penjajah datang ke Indonesia, dikalahkan oleh orang-orang pejuang kemerdekaan Indonesia, dan itu disimpan di Batam yang sekarang dijaga oleh, bisa dikatakan, kera besar. Karena kenapa? Hubungannya samurai tersebut dengan makhluk gaib. Karena samurai itu bisa dikatakan banyak sekali orang-orang yang sudah meninggal akibat samurai tersebut, dan darah itu menyatu ke dalam samurai tersebut. Jadi bisa dikatakan wangi kalau tercium oleh makhluk gaib, makanya dijaga oleh makhluk gaib. Nah, yang ketiga itu ada masih tersimpan dan terpendam di Danau Malaysia. Pada saat perjanjian Pak Soekarno di Malaysia pada saat itu sebelum Indonesia merdeka. Pembuat samurai itu adanya pada zaman abad ke-9, samurai sudah ada ya. Dan itu dibuat oleh Kashiwa Nagaka. Kashiwa Nagaka itu seorang yang suka membuat alat-alat perang seperti samurai, terus tombak, terus seperti kayak
pisau-pisau kecil ya, atau bisa dikatakan juga panah. Nah, itu dibuat untuk alat-alat perang di Jepang di saat didatangi oleh musuh. Samurai tersebut selain dari besi, itu campurannya dicampur dengan bahan emas dan perak. Makanya itu istimewa sekali ya, selain dari besi, emas, dan perak, itu pun juga dicampur dengan seperti logam-logam yang dikatakan monalium pada saat itu. Kalau untuk sekarang sih bisa dikatakannya itu kayak platinum lagi, tetapi kalau zaman dulu itu disebutnya monalium. Monalium itu adalah untuk penguat benda tersebut supaya tidak terguras oleh zaman, utuh selamanya. Iya sahabat IMP, siapapun yang melihat tayangan ini boleh percaya atau tidak, tetapi memang faktanya banyak sekali orang-orang yang mencari makhluk-makhluk tersebut yang tadi saya sebutkan seperti BK, KM, dan RB, dan juga barang berupa samurai. Tetapi kalian jangan sampai terlena dengan iming-iming itu, karena dari dulu sampai sekarang belum pernah ada yang bisa menemukan yang asli. Yang ada hanya menemukan KW atau barang-barang tiruan. Mungkin sekian dari saya, Anggra Putri Tania. Lain kali saya akan membahas tema-tema yang lainnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.